Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Alifari. Hai, saya Mutia Khairina Ayu. Kami dari Universitas Hamzan Wadi, Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang materi psikologi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Supiati, MPD SI. Memaknai belajar dan berkembang. Teori belajar. Pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar humanistik. Salah satu ide yang penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah peserta didik harus mampu untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Apa yang akan dipelajari, sampai tingkat mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Intinya adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar. Teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf manusia. Selanjutnya, perkembangan fisik masa bayi. Bayi yang baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan kiri. Terus, perkembangan fisik masa kanak-kanak. Perkembangan fisik masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal anak-anak. Perkembangan ini berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Terus, perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Gejala primer ditandai oleh perubahan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Terus, perkembangan fisik masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Yang pertama, teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Yang kedua, teori perkembangan tentang Erikson. Teori Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap tentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Memaknai ragam kerangka strategi dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang mempertimbangkan perbedaan individual di antara siswa, seperti gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajar. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian strategi pengajaran
penilaian, dan dukungan tambahan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat berhasil dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka. Miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berbagai penolakan terhadap pendekatan pembelajaran berdiferensiasi disebabkan oleh kekeliruan dalam memaknainya. Beberapa kesalahpahaman dalam metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu hanya satu cara dalam mengimplementasikannya, membuat pembelajaran tidak optimal, mengabaikan aspek akademik, dicapai melalui permainan dan materi tertentu. Kurikulum pembelajaran berdiferensiasi adalah perkembangan anak, salah satu kecenderungan atau tren pendidikan. 2. Pembelajaran yang tanggap budaya. Pembelajaran yang tanggap budaya adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Ada 5 prinsip aplikasi pendidikan tanggap budaya, yakni pentingnya budaya, pengetahuan terbentuk sebagai bagian dan konstruksi sosial, inklusivitas budaya, prestasi tidak terbatas pada dimensi intelektual, dan keseimbangan dan keterpaduan antar kesatuan dan keragaman. 3. Pembelajaran yang sesuai level ialah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Pembelajaran yang sesuai level memungkinkan peserta didik memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat. Cara penggunaan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level yaitu menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka dan nyaman, menumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dengan jumlah yang terbatas, menciptakan kebiasaan yang saling menghargai dalam ruang kelas, memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman atau orang dewasa, menciptakan lingkungan belajar tempat dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, dan menyediakan tempat untuk istirahat, memberikan anak keleluasaan dalam belajar dengan berbagai cara, dan menyediakan kegiatan yang terjadwal dan rutin. Penggunaan metode belajar yang tepat, menciptakan lingkungan yang tanggap dan merangsang kecerdasan, dalam penyusunan kurikulum, menggabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi belajar. Teori belajar Van Hel. Teori belajar Van Hel ini menekankan pada kecepatan berpindah dari tahapan berpikir yang satu ke tahapan berpikir yang lain. Menurut Van Hel ada 3 unsur utama dalam pembelajaran materi geometri, yaitu yang pertama ada waktu, kedua metode pengajaran, ketiga materi pengajaran. Nah, jika ketiga unsur ini ditata secara tepat, maka akan meningkatkan tahap pemikiran ke tahap yang lebih tinggi. Dalam teori belajar Van Hel ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap pengenalan, kedua tahap analisis, ketiga tahap pengurutan, keempat tahap deduktif, dan kelima tahap keakuratan atau ketepatan. Fase-fase belajar Van Hel dalam pembelajaran geometri. Dalam perpindahan pemikiran anak ke tingkatan yang lebih tinggi, saja anak ini tidak bisa sendiri dan memerlukan bantuan dari seorang guru. Nah, guru di sini berperan dalam kenaikan tingkat ke tahap-tahap fase berpikir geometri tersebut. Yang pertama di sini ada fase informasi. Pada fase ini guru dan siswa menggunakan metode tanya jawab dan kegiatan dari objek-objek yang dipelajari yang ingin diketahui ke tahap berpikir siswa dalam geometri, dan guru akan mulai memahami sampai mana pemahaman siswa terkait pembelajaran geometri. Yang kedua ada fase orientasi. Pada fase ini siswa akan mulai mencari tahu, tapi difasilitasi dengan alat-alat yang berhubungan dengan geometri. Yang ketiga ada fase penjelasan. Pada fase ini siswa mulai mengobservasi atau mulai menyatakan pandangannya terhadap struktur yang telah mereka observasi. Terus yang keempat fase orientasi bebas. Pada fase ini siswa difasilitasi atau diberikan tugas-tugas yang memerlukan banyak langkah, ada tugas yang memerlukan banyak cara, dan tugas-tugas yang open-ended. Terus yang kelima ada fase integrasi. Pada fase ini siswa mulai meringkas kembali apa yang mereka
pelajari atau yang mereka observasi. Guru dapat membantu siswa dengan menanyakan survei secara global atau secara umum kepada siswa atau siswi di dalam kelas. Teori belajar Bruner. Jerome Bruner merupakan tokoh pengikut teori belajar kognitif, yang dimana teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif manusia ditandai dengan perkembangan intelektual yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi rangsangan. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan siswa. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Bruner mengemukakan bahwa dalam proses belajarnya, siswa melewati 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Penerapan teori Bruner dalam pembelajaran matematika sekolah. Bruner meyakini bahwa proses belajar akan belajar optimal apabila siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan konsep, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya sehari-hari. Dalil-dalil yang ditemukan Bruner yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Dalil penyusunan, dalil notasi, dalil pengkontraksan dan keanekaragaman, dan dalil pengaitan. Selanjutnya teori belajar Dennis. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi siswa yang belajar. Selanjutnya di sini Dennis berbagi tahap-tahap belajar menjadi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu permainan bebas. Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda. Terus tahap yang kedua di sini permainan yang menggunakan aturan. Dalam permainan yang disertai aturan, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lain. Terus yang tahap ketiga yaitu permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dan bentuk permainan lain. Terus tahap yang keempat yaitu permainan representasi. Tahap representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi yang dihadapinya itu. Terus tahap yang kelima yaitu permainan dengan simbolis. Masuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Terus tahap yang keenam yaitu permainan dengan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat yang baru konsep tersebut. Selanjutnya, kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika adalah keadaan di mana seorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kebiasaan dan perubahan aspek lain yang ada pada manusia. Jenis-jenis kesulitan belajar matematika. Yang pertama di sini ada fakta. Fakta
Fakta matematika merupakan konvensi-konvensi yang diungkap dengan simbol-simbol tertentu. Fakta meliputi istilah, nama, notasi, lambang atau simbol, dan lain-lain. Fakta dapat dipelajari dengan teknik yaitu menghafal, banyak latihan, peragaan, dan sebagainya. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Konsep dibangun dari definisi seperti kalimat, simbol, atau rumus yang menunjukkan gejala sebagaimana yang dimaksudkan konsep. Yang ketiga ada operasi. Operasi adalah pengerjaan menghitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Operasi bisa disebut juga skill, sehingga operasi dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dalam jangka waktu tertentu yang cepat dan benar. Yang keempat yaitu prinsip. Prinsip adalah objek matematika yang kompleks, dapat berupa gabungan beberapa konsep, beberapa fakta yang dibentuk melalui operasi dan relasi. Mengungkapkan prinsip dapat berupa aksioma atau postulat, teorema, sifat, dan sebagainya. Selanjutnya faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Yang pertama yaitu faktor intens, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dalam diri siswa sendiri. Antara lain yaitu A. Bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi anak didik. B. Bersifat efektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. C. Bersikap psikomotor, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran seperti mata dan telinga. Terus yang kedua di sini ada faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa, antara lain A. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. B. Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh, slum area, dan teman sepermainan peer group yang nakal. C. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah.